PGMI 04 2019. Di sini saya akan memaparkan materi video mengajar saya tentang pembelajaran IPS, yaitu mengenai sumber daya alam dan kegiatan ekonominya. Langsung saja simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi kita pada pertemuan IPS minggu ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Kalau ibu bilang, apa kabar adik-adik? Kalian jawab, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita mulai ya. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Langsung saja kita pada materi ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonominya. Apa sih pengertian sumber daya alam itu? Apa saja manfaatnya dan apa saja kaitannya sumber daya alam itu dengan kegiatan ekonomi itu tersendiri? Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Pertama-tama ibu akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu merupakan kekayaan alam yang ada di bumi, dapat berupa benda mati ataupun makhluk hidup. Berdasarkan keberadaan dan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah udara, air, dan tanah. Itu adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya barang tambang logam, barang tambang non-logam, dan barang tambang mineral. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam dan persebarannya. Adapun yang pertama yaitu penyebaran hasil pertanian di wilayah Indonesia. Apa saja hasil pertanian yang ada di Indonesia itu? Yang pertama itu contohnya padi. Padi berasal dari daerah Sumatera. Dan yang kedua yaitu jagung. Jagung berasal dari Sulawesi. Adapun bentuk dari jagung tersebut yaitu tadi kan ada penyebaran hasil pertanian dari Sulawesi yaitu jagung. Inilah bentuk dari jagung tersebut. Dan ada juga kelapa. Kelapa itu dari Sumatera dan kacang berasal dari Jawa persebarannya. Baiklah, lanjut. Adapun yang kedua yaitu penyebaran hasil perkebunan yang ada di wilayah Indonesia. Yang pertama itu kopi. Kopi berasal dari Sumatera. Ini adalah bentuk dari kopi tersebut yang sudah menjadi bentuk kemasan. Ini enak. Baiklah, yang kedua yaitu teh. Teh dan coklat berasal dari Sumatera dan Jawa. Ini adalah bentuk dari teh yang sudah dikemasan juga. Baiklah, yang ketiga adalah lada. Lada berasal dari Kalimantan. Adapun bentuk dari lada tersebut yaitu bulat. Ini sebelum ditumbuk ya. Atau bisa disebut juga bagian dari rempah-rempah. Dan yang terakhir itu cengkeh. Cengkeh berasal dari Sulawesi. Ini bentuk dari cengkeh tersebut. Dan tidak hanya yang tadi Ibu sebutkan ya anak-anak, Indonesia juga kaya akan barang tambang, yaitu contohnya barang logam, barang non-logam, dan barang logam mineral. Kita masuk ke pembahasan apa saja sih manfaat dari sumber daya alam tersebut bagi kehidupan masyarakat.
langsung saja, yaitu manfaat sumber daya alam bagi masyarakat. Sumber daya alam bermanfaat untuk pemenuhan hidup masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam antara kota dan di desa itu berbeda-beda ya, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Itulah manfaat dari sumber daya alam tersebut. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih kaitan sumber daya alam tersebut dengan kegiatan ekonomi yang ada pada judul materi kita berikut ini. Antara lain yang pertama yaitu pertanian. Mengapa pertanian disebut atau dikaitkan dengan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi? Karena pertanian, kesuburan tanah Indonesia baik digunakan untuk kegiatan pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris oleh karena sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian. Kegiatan pertanian berguna untuk menyediakan kebutuhan pangan, tanaman yang diusahakan dalam kegiatan pertanian, antara lain padi, jagung, sayur mayur, dan sebagainya. Yang kedua adalah perkebunan. Mengapa perkebunan dikaitkan sebagai sumber daya alam dan kegiatan ekonomi? Karena kegiatan perkebunan juga memanfaatkan kesuburan tanah loh. Perkebunan yang ada di Indonesia diusahakan oleh perorangan dan pemerintah. Hasil perkebunan di Indonesia berupa kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, kopra, dan sebagainya. Beberapa hasil tanaman perkebunan yang ada dijadikan barang ekspor. Ekspor hasil pertanian tersebut menghasilkan devisa bagi negara. Perkebunan dapat dikelola rakyat maupun swasta. Dalam pengelolaan perkebunan dikenal perkebunan inti rakyat atau PIR sebagai ditemukan di Pulau Sumatera atau banyak ditemukan di Pulau Sumatera. Lanjut, kaitan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi yang ketiga adalah peternakan. Kenapa dengan peternakan tersebut dikaitkan ya? Karena kegiatan peternakan banyak diusahakan di Indonesia. Peternakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat loh. Selain itu, peternakan dapat menambah penghasilan rakyat. Jenis hewan ternak di Indonesia cukup banyak. Hewan ternak itu antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam, burung, dan sebagainya. Hewan ternak tersebut umumnya menghasilkan daging, susu, telur, dan kulit, dan sebagainya. Itulah mengapa disebut dengan kaitannya dengan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Lanjut, yang keempat yaitu perikanan. Perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Ibu akan menjelaskan dulu tentang perikanan darat. Perikanan darat. Usaha perikanan ini dilakukan di perairan darat, seperti sungai, danau, kolam, dan empang. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, gurami, mujair, tawas, lele, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perikanan laut. Wilayah perairan laut Indonesia yang luas berpotensi menghasilkan ikan yang melimpah. Jenis ikan laut yang ditangkap adalah tongkol, tuna, bawal, kembung, teri, dan sebagainya. Saat ini tengah dikembangkan perikanan di tambak pantai. Hal ini telah dilakukan di pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Hasilnya meliputi kerang, udang, dan rumput laut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah sumber daya alam dan kegiatan ekonomi yang kelima, yaitu tentang kehutanan. Mengapa kehutanan? Karena Indonesia banyak memiliki hutan. Hal tersebut dikarenakan kondisi iklim yang menunjang, yaitu beriklim tropis. Jenis hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan menghasilkan sumber daya alam melimpah, di antaranya kayu, rotan, damar, getah, perca, dan getah agatis. Hasil hutan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, perabotan, rumah tangga, industri, dan sebagainya. Berikutnya, kaitan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi yang keenam, yaitu pertambangan. Mengapa? Karena pertambangan
Berbagai jenis barang tambang banyak ditemukan di Indonesia. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. Jenis barang tambang yang ada di Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, emas, perak, bauksit, bilih besi, dan sebagainya. Barang-barang tambang tersebut digunakan untuk kegiatan industri, transportasi, dan lain sebagainya. Dan kaitan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi yang terakhir atau yang ketujuh adalah industrian. Mengapa perindustrian? Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah yang belum diolah tersebut diperoleh dari alam. Kegiatan perindustrian membutuhkan sumber daya alam. Industri dapat menambahkan nilai guna barang. Indonesia memiliki industri yang cukup berkembang. Industri-industri tersebut diantaranya 1. Alat-alat berat terdapat di Surabaya, Jawa Timur. 2. Yaitu gas alam terdapat di Kalimantan Selatan. 3. Yaitu kapal terdapat di Semarang, Jawa Tengah. 4. Karet terdapat di Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Yang kelima, kereta api terdapat di Madiun dan Yogyakarta. Yang keenam, pemintalan benang terdapat di Jawa Barat, Patal Bandung, Jawa Tengah, Patal Cilacap, Patal Semarang, dan Patal Tengah. Yang ketujuh, industri pesawat terbang Nusantara (IPTN) terdapat di Bandung. Baiklah anak-anak, itu saja penjelasan Ibu tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonominya, serta kaitan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Sekian dari Ibu ya. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.